Kenalkan, nama saya Nurulinaya dari kelas Informatika G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat suatu chatbot sederhana di dalam library bawaan dari VS Code. Pertama adalah yang harus kita lakukan, kita harus mengimpor random. Arti dari impor random ini bahwa di dalam proses atau chatbot ini jawabannya akan diacak. Terus line ketiga itu print, halo selamat datang di sistem chatbot, silahkan ajukan pertanyaan Anda. Bahwa fungsi dari print adalah untuk mencetak atau akan menghasilkan output yang dimana outputnya adalah halo selamat datang di sistem chatbot. Tipe data dictionary ini memiliki sintaks atau aturan tersendiri yang dimana itu ada yang dimaksud ini adalah key-nya, yang dimana memiliki value yang diantarai dengan titik 2. Jadi ini sebagai key-nya atau kunci, dan ini merupakan value-nya. Jadi apabila kita memanggil oi, maka yang akan muncul adalah iya assalamualaikum dan iya pak, karena ini merupakan value-nya. Terus ke bawah itu mengenai tentang codingannya adalah def respond user message. Artinya kita di sini membuat suatu function atau fungsinya itu namanya itu respond dan mempunyai parameter yang dimana parameternya user message. Selanjutnya itu akan memiliki kondisi percabangan. Dan kita ketahui bahwa percabangan adalah suatu kondisi yang dimana apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi yang selanjutnya akan dilakukan. Tapi di sini kita memiliki satu kondisi saja, yaitu jika user match di dalam respon. Artinya apabila si user membuat suatu atau memasukkan kata yang dimana kata itu berada dalam respon, maka return random.choice respond user match. Artinya jawaban dari pertanyaan itu akan muncul, dan apabila pertanyaan itu tidak di dalam di chatbot ini, mereka akan menghasilkan I am sorry, saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Oke, terus kondingan selanjutnya itu adalah tentang while true, yang dimana while true itu digunakan untuk perulangan. Arti dari while true ini adalah perulangan akan dijalankan apabila keadaan bernilai benar. Di sini user message input Anda, arti dari input ini digunakan untuk menginput atau menginput dari user. Terus codingannya itu if user message dot lower sama dengan exit. Lower digunakan ini untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil. Jadi apabila misalkan user memasukkan huruf besar atau upper, maka akan dijalankan fungsi tentang lower. Apabila terpenuhi, terima kasih telah menggunakan layanan chatbot kami. Kemudian break but respond. Oke, selanjutnya kita run saja. Dijalankan codingannya apakah betul atau bagaimana. Oke, sekarang kita masukkan, misalkan kita ingin menampilkan iya pak, berarti kita itu memanggil suatu
key-nya atau OI akan menampilkan iya Pak. Jadi di sini kita mengetahui bahwa maksud dari impor random tadi yang telah dijelaskan itu bahwa arti dari random kan acak. Jadi ini apabila kita memanggil OI maka yang ditampilkan chatbot itu akan acak karena kan ini di dalam ada 3 value-nya yaitu iya Pak, iya atau assalamualaikum. Jadi acak i dalam menampilkannya. Jadi kita coba lagi tentang quotes of the day. Oke. Kata apa yang muncul? Oke, hari ini akan jadi masa lalu, oleh karena itu nikmatilah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan chatbot sederhana yang dimana jawabannya itu random dikarenakan kita telah menggunakan bawaan dari Python yaitu tentang library import random. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke chatbot sederhana menggunakan import Lavenstein. Perbedaannya yang pertama tadi itu sekarang kita menggunakan 2 library, yaitu library bawaan dari Python, random sama Lavenstein. Fungsi dari import Lavenstein itu adalah untuk digunakan apabila kita mengalami atau typo dalam memasukkan suatu pertanyaannya. Tapi kita dapat mengatur jarak berapa karakter dari saat kita mengetikkan atau typo dari penulisan katanya tersebut. Yang pertama seperti halnya tadi codingan pertama yang ada print atau digunakan untuk mencetak. Kemudian ada data dictionary, yaitu pertanyaannya sebagai key. Kemudian value dari key itu merupakan jawaban dari pertanyaan chatbot tersebut. Di sini terdapat tambahan codingannya itu tentang threshold 1, artinya di sini satu bahwa jarak dari typo atau penulisan katanya itu adalah 1 karakter. Terus ada def respon, fungsi respon, user message sama yang tadi. Yang membedakan itu hanya dalam impornya, yaitu menambahkan codingan ini, codingan threshold, dan mengimpor library Lavenstein. Selanjutnya kita ingin mencoba apa sih kegunaan dari import Lavenstein tersebut. Pertama itu pertanyaan OI. Maka jawabannya itu assalamualaikum. Sesuai dengan apa jawaban dari pertanyaan OI, maka jawabannya itu assalamualaikum. Tapi di sini jawabannya itu teracak karena kita telah menggunakan import random atau library random. Sekarang kita ingin menguji apa kegunaan dari import Lavenstein. Coba kita saja. Maka pertanyaan kita akan masih terjawab. Pertanyaan kita masih terjawab. Maka pertanyaan kita masih terjawab. Coba kita artinya ini 1 karakter. Jadi tergantung berapa nilai yang kita masukkan dalam nilai threshold ini.
Sekian dari penjelasan mengenai pembuatan atau codingan sederhana tentang sistem chatbot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.